Tiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, apa kabarnya anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Mau tahu kelanjutannya? Silakan simak video berikut ini sampai selesai. Oke, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Yang A, ini adalah gambar balon. Kemudian B adalah gambar air yang dituangkan ke dalam gelas. Kemudian C adalah gambar batu. Nah, kira-kira apa wujud benda pada masing-masing benda tersebut? Kita lihat benda A, ini adalah balon. Nah, di dalam balon ini isinya apa? Iya, benar sekali. Di dalam balon ini berisi udara. Udara ini merupakan contoh dari benda gas. Kemudian ini ada gambar air dalam gelas yang dituangkan ke dalam gelas. Nah, air ini merupakan contoh dari benda cair. Kemudian yang C ini adalah batu. Batu merupakan contoh dari benda padat. Pastinya kalian sering menemukan ketiga benda tersebut di lingkungan sekitar kalian. Betul atau betul? Ya, pasti itu kalian sering menjumpainya. Oke, dalam kehidupan kita sering menemukan berbagai macam wujud benda padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama ada benda padat. Sifat benda padat adalah bentuknya tidak berubah meskipun diletakkan di tempat atau wadah yang berbeda. Misalkan kalian punya pensil, ya kan? Nah, pensil ini ketika diletakkan di dalam gelas ataupun diletakkan di dalam mangkok atau di dalam tempat pensil, bentuk pensil ini tidak akan berubah, akan tetap seperti ini. Makanya sifat dari benda padat yaitu bentuknya tidak berubah meskipun diletakkan di tempat yang berbeda. Kemudian yang kedua ada sifat benda cair. Benda cair ini bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kemudian benda cair juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ketika air diletakkan di dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas. Kalau diletakkan di dalam mangkok, maka bentuk air juga mengikuti mangkok. Begitu juga ketika diletakkan di dalam botol, bentuk airnya juga akan mengikuti botol tersebut. Kemudian benda cair juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contoh, kalian lihat aja air terjun. Nah, air terjun ini dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian yang ketiga ada sifat benda gas. Benda gas ini sifatnya mengisi ruangan yang ditempatinya, sehingga bentuknya tidak tetap dan akan mengikuti bentuk tempat atau wadahnya. Contoh pada balon tadi, ya, balon itu adalah isinya apa? Udara kan? Nah, udara itu akan mengisi tempat yang ditempatinya. Kalau balon yang mengisi balon. Nah, bentuknya akan mengikuti balon itu. Contoh lagi ada di tabung gas LPG. Nah, ketika udara dimasukkan ke sini, maka bentuk udara akan mengikuti bentuk tabung ini. Benda-benda tersebut itu dapat mengalami perubahan wujud. Jadi tadi kan ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, oke. Berbagai macam benda tersebut dapat berubah wujud.
Perubahan wujud benda dapat menghasilkan benda yang berbeda dari benda aslinya. Macam-macam perubahan wujud benda, yaitu yang pertama mencair, kemudian membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan terakhir ada mengkristal. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Contohnya es batu yang mencair. Nah, es batu ini awalnya kan merupakan benda padat. Kemudian jika diletakkan di luar kulkas atau di luar freezer, maka lama-kelamaan dia akan menjadi air. Nah, jadi dari awalnya benda padat berubah ke cair, namanya mencair. Kemudian ada lagi gula pasir. Ketika kalian mau bikin teh manis, maka harus dikasih gula kan? Nah, gula ini awalnya adalah benda padat, kemudian dilarutkan dalam air panas, terus diaduk. Nah, lama-kelamaan gula ini akan larut dan akan bercampur ke air. Makanya dari benda padat ke benda cair. Awalnya gula benda padat, kemudian dilarutkan ke air panas menjadi benda cair. Yang ketiga, mentega. Kalian tahu nggak mentega? Nah, mentega ini ketika diletakkan di atas wajan yang panas, maka dia akan mencair. Nah, mentega ini awalnya adalah benda padat. Yang kedua ada membeku. Membeku ini adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Jadi kebalikannya yang tadi ya. Yang ini dari cair ke padat. Contohnya dalam proses pembuatan agar-agar. Nah, kalian pernah nggak membuat agar-agar? Jadi agar-agar itu awalnya berupa cairan ya. Nah, ketika cairan ini dimasukkan ke dalam cetakan dan disimpan di tempat dingin, maka lama-kelamaan dia akan menjadi padat seperti ini. Dan enak sekali kalau dimakan. Selanjutnya, menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair ke benda gas. Contohnya adalah pembuatan batako. Nah, kalian pernah nggak ngelihat batako? Ini buat tembok biasanya. Jadi batako ini terbuat dari semen dan pasir, kemudian dicampur dengan air dan dicetak kotak-kotak seperti ini. Nah, kemudian setelah menjadi kotak-kotak ini dijemur agar air yang terkandung dalam batako ini hilang karena dipanaskan. Nah, kemana perginya air yang ada di sini? Terus dia menjadi kering dan mengeras seperti ini. Nah, airnya akan menguap menjadi gas. Kemudian lagi contohnya ketika menjemur pakaian. Nah, kalian pernah memperhatikan ibu kalian ketika mencuci kemudian dijemur? Atau bahkan kalian cuci baju sendiri? Nah, pinter ya. Nah, ketika setelah mencuci baju, maka pakaian ini masih basah kan? Kemudian yang dilakukan adalah menjemurnya. Nah, di bawah terik matahari. Kemudian lama-kelamaan pakaian ini kering. Nah, kemana perginya air yang ada di dalam pakaian ini? Ya, dia akan menguap menjadi benda gas. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari benda gas ke benda cair. Jadi kebalikannya menguap tadi ya. Nah, contohnya adalah embun di pagi hari. Kalian pernah nggak memperhatikan ketika pagi hari itu daun, terus rumput, tanah itu basah, terus ada airnya gini. Nah, ini merupakan hasil dari embun. Jadi di siang hari, pada saat siang hari kan air akan menguap karena kena panas. Kemudian pada saat malam hari suhunya berubah menjadi dingin,
Nah, air itu turun lagi ke bumi sehingga membasahi. Ini embun, contoh dari proses mengembun. Selanjutnya menyublim. Nah, menyublim ini adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda gas. Contohnya adalah kapur barus. Kalian tahu kan kapur barus? Nah, kayak gini bentuknya. Ini bukan permen Mentos ya. Jadi kapur barus ini biasanya diletakkan di dalam lemari pakaian atau bisa juga di dalam kamar mandi. Nah, kapur barus ini ketika didiamkan lama-kelamaan dia akan hilang, habis, menjadi gas. Jadi yang awalnya benda padat seperti ini, dia lama-kelamaan akan menjadi gas. Contoh lainnya es kering. Pernah ngelihat es kering nggak? Ini beda dengan es batu ya. Jadi ini es dingin, tapi dia nggak keluar air. Jadi dia lama-kelamaan akan hilang, tapi berubah menjadi ini gas. Yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal ini adalah perubahan wujud benda dari benda gas ke benda padat. Ya, kebalikannya menyublim tadi ya. Contohnya adalah proses turunnya salju. Nah, ketika musim dingin di Eropa, di Indonesia nggak ada musim dingin ya, itu dia uap airnya akan turun menjadi salju karena cuacanya yang sangat dingin. Salju ini merupakan benda padat ya. Dari yang awalnya uap air, gas, benda gas, kemudian turun ke bumi jadi salju. Lalu ada siklus air. Nah, air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup. Coba kalian bayangkan kalau nggak ada air, kalian nggak bisa minum, kehausan, dan pada akhirnya tidak dapat bertahan hidup. Nah, siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Atmosfer itu apa? Atmosfer itu yang ada di langit itu ya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi di bumi itu sebagian wilayahnya adalah berupa air. Nah, air di laut ini ketika siang hari terkena panas matahari, kemudian dia akan menguap dan naik ke atmosfer. Proses ini disebut evaporasi. Nah, kemudian saat di atas langit atau di atmosfer, uap air ini akan berkumpul, terus menggumpal membentuk gumpalan awan. Proses ini disebut kondensasi. Nah, kemudian semakin banyak gumpalan awan ini, maka dia akan turun lagi ke bumi menjadi titik-titik hujan. Nah, proses ini disebut presipitasi. Kemudian hujan, jadi airnya kan turun ke bumi. Jadi airnya turun lagi, kembali lagi ke laut. Nah, kembali lagi ke laut, ini airnya turun ke bumi dan kembali lagi ke laut. Begitu seterusnya. Ya, jadi itulah proses atau siklus dari air, perputaran air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi perubahan wujud benda. Sekarang waktunya tugas harian. Jadi ada 5 pertanyaan. Nomor 1, sebutkan contoh benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di sekitarmu. Banyak sekali. Nah, ini kalian sebutkan. Nomor 2, jelaskan sifat-sifat dari benda gas. Kemudian nomor 3, proses perubahan wujud dari benda padat ke benda gas disebut apa? Nah, kalau sudah tahu, maka sebutkan juga contohnya.
Kemudian nomor 4, pakaian basah mengandung banyak air. Setelah dijemur, maka pakaian tersebut akan kering. Proses perubahan wujud apakah yang terjadi saat menjemur pakaian? Nah, nomor 5 yang terakhir, ceritakan secara singkat tentang siklus air. Oke, ini kalian kerjakan di buku tulisnya masing-masing, kemudian difoto dan dikumpulkan. Oke anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.